Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peter Kanes Perdana, NIM 20.01.01.0094, Prodi Manajemen, kelas reguler A5 semester 2. Mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengajar Kiki Azakia, Sarjana Magistri Ekonomi Islam. Oke, untuk UAS etika bisnis yang tentang bisnis masa depan, saya mengambil toko HP atau counter handphone. Mengapa saya mengambil tentang toko HP? Karena sejak awal SMA, saya suka melihat unboxing HP dan review-review HP di YouTube. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah opini dan juga strategi saya dalam mengembangkan sebuah bisnis sehingga tahu apakah bisnis tersebut layak bertahan di tengah banyaknya persaingan pangsa pasar atau malah sebaliknya. Karena kita ketahui ilmu pengetahuan akan terus berkembang ke depan. Perkembangan ini diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Beberapa tahun terakhir, jumlah penggunaan teknologi komunikasi semakin tinggi. Kehadiran gadget atau HP saat ini telah merubah tatanan sosial. Alat komunikasi ini bukan lagi suatu barang mewah di kalangan masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Penggunaan alat komunikasi ini bisa menjadi peluang usaha, counter pulsa, serta penjualan handphone. Karena mayoritas menggunakan kartu prabayar, perkembangan lain ditunjukkan dengan makin maraknya penggunaan Android, iPhone hingga handphone super murah. Ditambah lagi dengan menggunakan WiFi box yang menyediakan beberapa alternatif pilihan provider. Hal ini bisa menjadi lahan bisnis yang menjanjikan. Penggunaan telepon seluler di Indonesia lebih dari 80% menggunakan sistem prabayar, sedangkan selebihnya adalah pasca bayar. Ini adalah peluang usaha yang ingin saya coba dengan modal kurang dari 10 juta. Mencoba adalah pengalaman. Bila kita tidak mau mencoba, kapan kita akan mendapatkan pengalaman? Meski saat ini sudah cukup banyak marketplace yang menjual pulsa, namun counter pulsa tetaplah diminati. Ya, ide bisnis ini tetap menunjukkan eksistensi sebagai salah satu ide bisnis kawakan dengan pangsa pasar yang cukup luas. Namun, tentu seiring berkembangnya waktu, persaingan bisnis ini antar pemilik counter ataupun marketplace menjadi semakin sengit. Persaingan bisnis counter pulsa yang semakin sengit tentu memaksa Anda untuk mencari strategi mengembangkan counter pulsa yang tepat. Ya, dengan strategi tersebut, bisnis counter pulsa yang Anda kelola tentu saja bisa tetap survive di tengah persaingan yang sengit. Karena sebagian besar hambatan usaha ini adalah maraknya usaha yang serupa dengan jarak yang berdekatan. Membuat usaha ini semakin sengit dalam bersaingnya harga penjualan. Biasanya, harga yang murahlah yang dicari para konsumen. Nah, berikut ini adalah strategi yang wajib kalian tahu agar usaha counter HP tetap survive. Yang pertama, mencari tempat yang strategis. Mencari tempat yang strategis dapat mempermudah pemasaran karena pada umumnya, lokasi strategi adalah lokasi yang sering dilalui dan disinggahi banyak orang. Maka, para konsumen maupun calon investor, Anda akan lebih mudah mengenal sekaligus berinteraksi dengan toko. Misalnya di pinggir jalan atau dekat keramaian yang banyak dilalui orang. Yang kedua, mematok harga yang kompetitif juga bisa menjadi strategi jitu. Misalnya harga beda 500 atau 1000 dari counter lain. Mengapa mematok harga yang lebih kompetitif? Karena ada strategi penetapan harga di mana perusahaan menggunakan persaingan atau rata-rata industri sebagai benchmark untuk menetapkan harga. Yang ketiga, agen berusaha dengan harga yang miring atau menjual harga murah. Dalam hal ini bisa memesannya dengan agen pusat langsung atau
tangan pertama. Yang keempat, memilih agen pulsa dengan sistem pengiriman tercepat. Hal ini tentunya di luar masalah jika terjadi gangguan sistem server atau operator. Keempat, memilih aksesoris yang sedang tren dan banyak digemari. Jangan menyetok barang terlalu banyak atau aksesoris yang musiman. Yang kelima, apabila masih ada dana lebih, bisa membeli seperangkat komputer second dan printer foto untuk usaha cetak foto. Pemakaian HP kamera kian marak di kalangan remaja. Ini juga bisa menjadi peluang usaha cetak foto di counter kalian. Keenam, bersabar. Salah satu yang harus dilakukan adalah bersabar, tekun, dan berdoa kepada Allah. Karena usaha counter pulsa HP butuh kesabaran untuk mendapatkan pelanggan. Tidak seperti tukang obat yang di pasar, teriak-teriak, ngomong panjang lebar terus dikerumuni orang banyak. Anda juga bisa seperti itu, cuma caranya bisa dengan membuat iklan di depan usaha counter pulsa. Contohnya dengan memajang harga-harga yang murah supaya pembeli yang lewat tahu kalau harga di tempat Anda lebih murah dibandingkan counter yang lain. Nah, itulah ide dan bisnis yang saya inginkan untuk di masa depan mendatang. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan kepada Anda semua informasi yang dibutuhkan untuk membuka usaha counter pulsa. Mulai dari potensi dan peluang yang ada, cara mencari distributor pulsa, persiapan tempat usaha, perhitungan modal dan penyusutan, omset penjualan, perhitungan laba bersih, cara promosi, hingga tips mengembangkan usaha counter pulsa. Netizen Plus 62. Istilah ini begitu booming seiring pesatnya peningkatan pengguna smartphone di Indonesia. Menurut statista.com, Indonesia adalah pengguna internet terbanyak nomor 4 di dunia dengan total 185 juta pengguna. Wow, angka yang cukup fantastis kan? Fenomena ini tentu melahirkan peluang usaha yang tak jauh dari dunia maya, yaitu usaha counter pulsa. Sebagai pebisnis pemula, Anda harus mengetahui terlebih dahulu di mana tempat membeli saldo pulsa untuk dijual kembali pada konsumen. Pembelian saldo biasanya berada pada distributor pulsa yang sudah berbentuk badan usaha, seperti CV atau PT. Berikut adalah cara mencari distributor pulsa yang terpercaya. Pertama, Anda buka Google Search, lalu ketik distributor pulsa. Yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah mencari situs web profesional. Sebuah situs web dengan penampilan profesional dapat menjadi referensi bahwa distributor tidak hanya mencari agen untuk menghasilkan keuntungan saja. Mereka umumnya akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada counter pulsa yang bergabung. Hindari situs web .com, .net, .org, dan sebagainya. Usahakan mencari situs web dengan akhiran .id atau .co.id yang menandakan situs tersebut dimiliki oleh distributor yang telah berbentuk CV atau PT. Untuk mendapatkan lebih banyak opsi, Anda bisa mengganti kata kunci pencarian Google Search menjadi distributorpulsa.id. Setelah itu, bandingkan antara satu distributor dengan distributor lainnya dalam beberapa hal berikut. Harga yang murah, biaya pendaftaran minim bahkan gratis, distributor dengan sistem online 24 jam, memiliki customer service yang dengan jam pelayanan terpanjang, memiliki stok pulsa yang lengkap, memiliki SMS center yang banyak, minimal deposit yang ringan, memiliki fitur transaksi gratis, memiliki beberapa pilihan rekening untuk transaksi, dan memiliki alamat yang jelas. Agar dapat mengingat semua informasi dari setiap distributor, Anda dapat merekapnya dalam sebuah file Excel yang sederhana untuk memudahkan pembandingan. Setelah didapatkan distributor pulsa yang akan bekerjasama dengan Anda, tahap berikutnya adalah persiapan tempat. Usaha counter pulsa ini dapat dilakukan di mana saja, di rumah maupun di pinggir jalan. Usahakan dengan mempertimbangkan lokasi strategis, jalan yang mengarah ke perumahan atau desa, kawasan industri, dan daerah di mana orang jarang menjual pulsa. Lokasi yang strategis tidak harus terletak di sisi jalan, tetapi di jalur dengan populasi padat dapat digunakan sebagai tempat potensial bagi usaha Anda.
Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, bagi Anda yang ingin mendapatkan info lainnya mengenai ide usaha seperti ini, silakan subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya agar selalu mendapat update konten terbaru dari kami. Sekarang kita masuk ke cara perhitungan modal dan penyusutannya. Sebagai modal awal, Anda perlu membeli etalase sederhana seharga Rp1,5 juta, kursi Rp200.000, dan HP second Rp800.000, sehingga total modal awal hanya Rp2,5 juta saja. Etalase, kursi, dan HP akan mengalami penyusutan setelah 4 tahun pemakaian dengan nilai residu sebesar Rp1.000, sehingga biaya penyusutannya adalah Rp624.750 per tahun atau sebesar Rp52.000 per bulan. Omset penjualan diperkirakan sebagai berikut. Telkomsel pulsa Rp5.000 dibeli dengan harga Rp4.900, dijual Rp6.000. Telkomsel pulsa Rp10.000 dibeli dengan harga Rp9.900, dijual Rp11.500. Jika dalam sehari ada 10 transaksi untuk pulsa Rp5.000 dan 10 transaksi untuk pulsa Rp10.000, maka omset sebulan mencapai Rp5.250.000. Yuk sekarang kita hitung perkiraan laba bersih yang akan Anda dapatkan. Biaya operasional bulanan antara lain deposit pulsa sebesar Rp2,5 juta, biaya penyusutan Rp52.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp100.000. Maka total biaya operasional bulanan Rp2.652.000. Omset transaksi pulsa dalam sebulan sesuai perhitungan sebelumnya Rp5.250.000. Maka laba bersih per bulan adalah Rp2.598.000. Agar Anda bisa mendapatkan omset seperti simulasi tersebut, maka Anda harus melakukan promosi agar konter pulsa Anda cepat dikenal orang. Cara promosi konter pulsa sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang paling pertama tentu saja dekorasi konter Anda benar-benar terlihat seperti konter pulsa pada umumnya. Usahakan dari jauh pun kelihatan sehingga pelanggan akan condong membeli pulsa di tempat Anda. Pasang papan LED yang cukup besar agar terlihat saat malam hari. Begitu juga papan daftar harga pulsa atau kuota internet tempatkan di depan konter Anda sehingga pelanggan tertarik membeli pulsa atau kuota internet di tempat Anda. Yang lebih penting lagi, pelayanan Anda terhadap konsumen. Berikan pelayanan yang memuaskan agar mereka merasa nyaman membeli pulsa di tempat Anda. Berikut adalah beberapa tips untuk mengembangkan usaha konter pulsa Anda. Daftar pada banyak server. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi bila salah satu server berjalan lambat, perbaikan jaringan, atau masalah-masalah eksternal lainnya. Pilihlah server atau operator yang memberikan bonus SMS paling banyak dan transaksi yang lancar. Ini adalah salah satu upaya untuk meminimalkan biaya operasional dan mencegah komplain konsumen akibat pulsa yang tak kunjung masuk. Manfaatkan jam kerja Anda lebih lama. Ini biasanya jarang diperhatikan, yaitu jam buka dan jam tutup konter Anda. Jika Anda ini sukses, atur jam Anda. Misalnya Anda sudah buka sejak jam 6 pagi dan tutup hingga larut malam, misalnya jam 12 malam. Namun tetap berkoordinasi dengan keamanan masing-masing lingkungan. Pembeli adalah raja. Sangat penting untuk memperlakukan klien dengan hormat, siapapun mereka, muda dan tua. Para tamu akan senang diperlakukan dengan sopan, ramah, dan nyaman. Pisahkan nomor HP untuk berbisnis pulsa dengan nomor pribadi. Hal ini untuk melihat perhitungan biaya dengan tepat. Catatan kecil sangat penting untuk setiap penjualan. Ini memungkinkan Anda untuk mengetahui keuntungan, kerugian, dan pengeluaran lainnya setiap bulan. Ini sangat berguna untuk memudahkan pengecekan jika terjadi kesalahan atau gangguan dari vendor atau distributor pulsa. Bila laba bersih telah mencapai minim Rp6 juta, pertimbangkan untuk membuka konter pulsa kedua di lokasi berbeda dengan menggaji karyawan, konter ketiga, keempat, dan seterusnya. Semoga tips ini bermanfaat dan selamat memulai usaha konter pulsa Anda. Klik video di sebelah kanan untuk nonton ide usaha lainnya dan klik playlist di bawahnya jika Anda ingin melihat opsi ide usaha, peluang usaha, dan usaha sampingan yang cocok untuk Anda.